Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hai squad, gimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran kimia. Nah, hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga. Nah, kalau sebelumnya kalian udah saya jelasin tentang materi asam basa. Nah, hari ini kita masih tetap bahas tentang asam basa, tetapi hari ini kita bakalan bahas tentang titrasi asam basa gitu ya. Nah, materi ini lebih ke aplikasi di dalam labnya gitu ya. Oke, nah sebelum saya ngejelasin untuk materi titrasi asam basa, nah saya akan menjelaskan dulu tentang besaran yang digunakan dalam titrasi asam basa gitu ya. Oke, Miss, apa sih besaran yang digunakan dalam titrasi asam basa? Nah, kita udah pernah belajar tentang ini di kelas 10, kalian udah pernah belajar ini di kelas 10 ya. Nah, satuan atau besaran yang digunakan dalam titrasi asam basa yaitu adalah kemolaran atau disebut juga dengan molaritas atau konsentrasi gitu ya. Nah, apa itu kemolaran? Nah, kemolaran itu adalah jumlah mol zat terlarut dari tiap liter larutannya gitu ya. Oke, kalian pasti masih ingat dong apa rumus molaritas? Oke, nah benar, molaritas itu rumusnya adalah M sama dengan N per V, di mana M itu adalah kemolaran, satuannya mol per liter atau M, dan N itu adalah jumlah mol zat terlarut atau satuannya mol, dan V itu adalah volume larutan dalam satuan liter gitu ya. Nah, itu untuk kemolaran apabila yang diketahui adalah mol dan volume. Nah, gimana misalnya kita mau menentukan molaritas tapi yang diketahui adalah kadar zatnya gitu ya. Nah, kalau yang diketahui kadar zat, kita bisa menentukan molaritas dengan rumus M sama dengan Rho dikali K dikali 10 per mm gitu ya. K di sini terkadang juga dibuat dalam bentuk persentase gitu ya. Nah, di mana Rho itu adalah massa jenis larutan, K itu atau persen itu adalah persen kadar zat terlarut, dan mm itu adalah massa atom relatif atau massa molekul relatif ya. Nah, itu untuk kemolaran. Nah, nanti kita juga bisa menghitung molaritas untuk pengenceran. Ingat, kalau udah bahas pengenceran berarti penambahan dengan air. Semua larutan atau senyawa yang ditambahkan dengan air itu disebut dengan reaksi pengenceran. Nah, jadi untuk menghitung molaritas pengenceran kita dapat menggunakan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, di mana V2 ini, V2 yang di sini adalah V1 ditambah dengan V air gitu ya. Nah, itu untuk kemolaran. Nah, kalau kita sebelumnya udah pernah belajar tentang asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, gimana kalau kita sekarang mau menghitung pH campurannya gitu? Gimana pH campuran kalau asam kuat direaksikan dengan asam kuat, basa kuat direaksikan dengan basa kuat, pH-nya gimana, Miss gitu? Nah, untuk menghitung pH campuran, nah, di sini pH percampuran pertama saya akan ngejelasin tentang campuran antara asam kuat dengan basa kuat gitu ya. Nah, untuk menghitung konsentrasi H+ campuran dua larutan asam kuat dengan pH yang berbeda, kita dapat menggunakan rumus konsentrasi H+ itu sama dengan mol H+ total per V total. Ingat ya, asam kuat untuk mencari konsentrasi H+-nya adalah konsentrasi asam dikali dengan valensi asam gitu ya. Nah, saya jelasin dalam bentuk contoh soal. Misalkan 100 ml HCl pH-nya 4 ditetesi dengan 100 ml HCl pH-nya 3. Tentukan pH campuran. Oke, berarti yang di sini diketahui adalah pH dan volume gitu ya. Nah, berarti kita harus menentukan dulu H+-nya gitu ya. Nah, kalau HCl pH-nya 4 itu berarti konsentrasi H+-nya itu adalah 10 pangkat minus 4 molar. Nah, kalau HCl pH-nya 3 berarti konsentrasi H+-nya itu adalah 10 pangkat minus 3. Nah, langsung aja kita masukin pH campuran. Ingat, berarti konsentrasi H+ campuran itu adalah konsentrasi H+ yang pertama, HCl yang pertama dikali dengan volume yang pertama ditambah dengan konsentrasi H+ yang kedua dikali dengan volume yang kedua per volume total. Berarti di sini adalah V1 ditambah V2. Maka didapatlah hasilnya itu adalah 5,5 dikali 10 pangkat minus 4 molar.
maka pH campurannya adalah min log 5,5 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 4 dikurang log 5,5. Nah, itu didapat berarti pH campuran HCl pH dengan 4 dengan HCl pH-nya 3 itu adalah 4 dikurang log 5,5. Oke, cukup mudah kan? Nah, itu masih untuk asam kuat dengan asam kuat ya. Gimana kalau kita mau menentukan pH campuran antara basa kuat dengan basa kuat gitu ya? Nah, sama, hanya saja di sini kita menggunakan OH-. Nah, maka rumusnya konsentrasi OH- itu sama dengan mol OH- total per volume total. Nah, saya jelasin dengan contoh. Misalnya 10 ml larutan NaOH 0,1 molar dicampurkan dengan 20 ml CaOH2 0,8 molar. Tentukan pH campuran. Nah, ingat di sini kita harus memperhatikan valensi basanya. NaOH itu adalah basa bervalensi 1. Kenapa? Karena dia hanya memiliki satu OH- gitu ya. Nah, CaOH2 merupakan basa bervalensi 2. Kenapa? Karena di situ CaOH2 memiliki 2 OH- gitu ya. Maka dia dikatakan dengan basa bervalensi 2. Oke. Nah, berarti kita cari masing-masing. Langsung aja kita masukin ke dalam rumus di mana OH- campurannya itu adalah OH- NaOH dikali volume NaOH ditambah konsentrasi OH- dari CaOH2 dikali dengan volume CaOH2 dikali dengan valensi CaOH2 gitu ya. Per volume total di mana itu adalah volume NaOH ditambah dengan volume CaOH2. Maka didapatlah konsentrasi OH- itu adalah 1,1 molar. Langsung aja, berarti pOH-nya itu adalah min log 1,1. Maka pH itu 14 dikurang log 1,1. Oke, kalian nggak perlu harus mencari log dari 1,1-nya ya. Saya kalau untuk tugas atau soal itu tidak perlu sampai mencari log 1,1-nya, log 5 misalnya. Itu nggak perlu ya, karena itu hanya bisa digunakan dengan kalkulator kan. Nah, saya cukup simple, sesederhana itu aja. Nah, itu untuk basa kuat dengan basa kuat ya. Nah, gimana misalnya sekarang kita menggunakan pH campuran antara asam kuat dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, dan sebaliknya gitu ya. Nah, untuk itu pH campuran yang berasal dari asam kuat dan basa kuat dihitung dari jumlah ion H+ dan ion OH- akhirnya gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan mula-mula reaksi sisa gitu ya. Nah, jika larutan asam dan basa tepat habis bereaksi, maka pH campurannya itu sama dengan 7. Kenapa? Berarti dia dianggap netral. Nah, misalnya basa kuat dengan pH 14 dengan dicampurkan dengan asam kuat dengan pH 1, maka ketika dia itu direaksikan, maka dia akan menghasilkan pH 7. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Sebanyak 50 ml HCl 0,1 dicampurkan dengan 50 ml NaOH 0,1 molar. Tentukan pH campurannya, katanya gitu kan. Oke, cari mol masing-masingnya dulu gitu ya. Berarti mol H+-nya itu adalah 5 milimol, mol OH-nya itu adalah 5 milimol. Oke, kita buat persamaan reaksinya. Mula-mula HCl 5 milimol, NaOH 5 mol. Maka yang bereaksi itu adalah 5 milimol, 5 milimol. Kenapa? Karena semuanya sama gitu ya. Nah, pada saat reaksi selesai, maka akan di situ tidak ada HCl dan NaOH bersisa. Maka dia akan ber-pH 7 gitu ya. Berarti patokannya di sisanya. Nah, berarti Miss, iya, yang sisa itu menentukan sifatnya. Iya, benar. Jadi kalau kalau kita menentukan pH asam basa campuran di dalam persamaan reaksinya, lihat aja siapa yang bersisa, berarti itu yang menentukan sifatnya. Oke, sampai sini gampang ya. Nah, akan saya lanjutkan untuk pH campuran